Ada 3 kekecewaan. Yang pertama, kekecewaan karena nasihat-nasihat politik saya kepada dia tidak gubris. Nasihat saya kepada dia yaitu, Angie, be careful. Masuk politik itu bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tetapi domba di tengah-tengah serigala berbulu domba. Tutup telinga dan katakan, Tidak! Tidak! Kekecewaan kedua yaitu karena dia menjadi mualaf. Maaf ya, wajar ya. Tentu orang tua, juga Anda menginginkan anak kamu, jadi jangan disalahkan saya ya. Bukan saya benci, tapi waktu dia menjadi mualaf, saya dicemooh, terutama oleh saudara-saudara saya. Karena apa? Papa saya pendeta, ya, dan saya memimpin gereja 15 tahun dan menjadi tokoh orang tinggi. Jadi wajar dong kalau mereka marah ke saya, termasuk saudara-saudara saya. Ayah kecewa Angelina Sondag mualaf. Saya pimpin gereja 15 tahun. Melansir dari suara.com, Angelina Sondag akan menghirup udara bebas pada Kamis 3 Maret 2022. Hal ini tentu saja disambut baik oleh keluarga artis dan politikus 44 tahun tersebut. Namun, sebelum Angelina Sondag bebas, sang ayah Lucky Sondag belak-belakan soal putrinya. Melalui kanal YouTube Tema Entertainment, Lucky mengaku telah dibuat kecewa oleh putrinya itu. Ada beberapa hal yang membuat Lucky kecewa dengan Angelina Sondag. Salah satunya adalah soal ia yang memilih untuk menjadi mualaf. Menurut Lucky, ketika Angelina Sondag menjadi mualaf, dirinya dicemooh terutama oleh saudara-saudara. Apalagi latar belakang keluarganya yang sangat dekat dengan gereja. Papa saya pendeta, saya memimpin gereja 15 tahun dan menjadi tokoh petinggi. Jadi wajar dong kalau mereka marah ke saya termasuk saudara-saudara saya, kata Lucky. Kekecewaan kedua yaitu karena dia menjadi mualaf. Maaf ya, wajar ya. Tentu orang tua, juga Anda menginginkan anak kamu, jadi jangan disalahkan saya ya. Bukan saya benci, tapi waktu dia menjadi mualaf, saya dicemooh, terutama oleh saudara-saudara saya. Karena apa? Papa saya pendeta, ya, dan saya memimpin gereja 15 tahun dan menjadi tokoh orang tinggi. Jadi wajar dong kalau mereka marah ke saya, termasuk saudara-saudara saya. Bahkan Lucky mengaku kalau saudara-saudaranya meminta dirinya untuk mengucilkan Angelina Sondag. Mantan istri almarhum Haji Mas Said itu dianggap telah membuat malu keluarga. Lalu saudara-saudara saya sebagian mengatakan, kucilkan saja Angie. Jangan lagi anggap dia saudara kita. Saya bicara sejujurnya. Mereka bilang, enggak usah dia datang ke Manado. Dia sudah permalukan nama besar kita. Saya mangkel, saya dongkol, ucap Lucky. Kekecewaan yang kedua Lucky Sondag terhadap putrinya adalah ketika Angelina Sondag terjun ke dunia politik. Sebelumnya, Lucky sudah memberi nasihat, namun nasihat itu diabaikan sang putri. Nasihat-nasihat politik saya dia tidak digubris. Angie, be careful.
Masuk politik itu bukan hanya seperti domba di tengah serigala, tetapi domba di tengah-tengah serigala berbulu domba, ucap Lucky. Tapi pahamilah, saya dongkol dong. Dongkol karena kamu ini stubborn. Orang-orang lo kok minta nasihat ke saya, konsultasi ke saya untuk langkah-langkah politiknya, termasuk saya membantu kakak saya menjadi gubernur loh. Saya tim sukses jadi gubernur Sulawesi Utara dan membantu Pak Sarundayang sebagai gubernur. Saya memberikan advis moral dalam bidang politik. Orang lain kok dengar apa? Kok kamu ini lebih dengar orang-orang yang saya bilang serigala berbulu domba? Kamu gak? Papa kecewa. Nah, lalu yang kedua, Nasihat sang ayah terbukti benar. Angelina Sondag terlibat kasus korupsi Hambalang Wisma Atlet. Benar kan Papa bilang? Benar apa salah? Dia bilang, iya Pak. Sebetulnya saya kecewa dengan kamu karena kamu stubborn. Tapi saya enggak bisa untuk larang kamu. You are always in my mind, in my heart. Kamu tetaplah anak yang saya kasihi, kata Lucky. Gara-gara Angelina Sondag terbelit kasus korupsi, Lucky dicemooh kawan-kawan sesama akademisi di Manado. Lucky dianggap gagal mendidik anaknya sendiri hingga bisa terjerat kasus korupsi. Dia memang sukses dalam banyak hal, tapi dalam hal integritas kami dinilai gagal dan kami dicemooh. Saya kecewa, ujar Lucky. Kekecewaan ketiga Lucky Sondag adalah mengenai putusan hukum terhadap sang anak. Kenapa dia mendapat putusan yang kurang fair? Tapi saya kira Angie, Anda bukan dewa. Kalau dewa kan unstoppable. Itulah politik, katanya. Ketika kekecewaan ini membuat Lucky sempat berpikir apakah akan mengucilkan Angie atau gimana. Saya berkontemplasi, merenung yang dalam. Saya datang ke saudara-saudara. Kamu orang Kristen enggak? Ya, kalau orang Kristen ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada yang bersalah pada kamu, kita harus mengampuni, tutur Lucky. Saya beritahu mereka tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih terhadap anak kita. Perbedaan apapun yang terjadi pada dia adalah anak saya yang saya cintai. Imbuh Lucky Sondag.